iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Tapi ikhwas sekalian, kita bertemu lagi dalam rangka melanjutkan kembali pelajaran kita. Mazilna fi ad-darsi, kita masih di pelajaran ke-10 ya, fi darsil ashir. Kita masih di pelajaran yang ke-10. Qabla an nabda darsuna al-yaum, nuridu an nuraji qalilan fima madha minad dars. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita murojaah apa yang kemarin kita pelajari di pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita mempelajari tentang penggunaan kata inda dan li. Nah, asalnya ini la ya. Bertemu li menjadi kasrah karena bertemu dengan ya sukun ya. Nah, kapan inda dipakai, kapan huruf lam ini dipakai ya. Inda dan lam maknanya sama. Apa artinya? Memiliki. Nah, kapan pemakaian inda? Kalau untuk tidak berakal. Apa contohnya? Bikin kalimat. Inda sayara. Apa? Apakah kamu memiliki mobil? Mana kamunya? Kan inda sayara, memiliki mobil. Kamunya mana? Indaka sayaratun. Kamu memiliki mobil. Naam. Inda untuk yang tidak berakal. Kalau lam penggunaannya untuk yang berakal. Contoh? Li? Naam. Li ukhtun apa artinya? Satu saudari. Ukhtun muzakkar atau muannas? Muannas. Wahidun? Gimana yang benar berarti? Wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Jadi lam menggunakan untuk yang berakal. Sekarang kita masuk ke halaman 59. Safhah tasi'ah wa khamsin. Halaman 59. At-tamrin as-sabi'u. Latihan yang ke-7. Sanatakallam an ma'a. Kita akan bicara tentang huruf isim ma'a. Ada artinya ma'a? Bersama. Innallaha ma'as sabirin ya. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Ma'a ini artinya bersama. Ma'a dia adalah zorfun. Apa zorfun? Kata keterangan tempat atau waktu? Tergantung ya. Ma'a. Nah, tapi sini ma'anya berupa kata keterangan tempat ya. Ma'a maka dia zorof. Berarti mansub di fathah ma'a. Ya. Kita lihat di situ nomor 1. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Apa artinya? Apa arti kharaja? Keluar. Nah, kalau antum sering dengar kata khuruj, keluar. Khawarij. Khawarij. Jadi diambil dari kata kharaja, keluar ya. Khuruj, keluar ya. Hamid keluar bersama Khalid. Nah, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah, karena didahului oleh fi'il. Kharaja fi'il, Hamid sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya dibaca apa? Hamidun, Hamidin apa Hamidan? Hamidun ya, fa'il harus marfu ya, di dhammah di sini. Hamid keluar bersama Khalid, maka ma'a di sini sebagai zorof ya, zorfu al-makan. Ya, kata keterangan tempat. Nah, berarti kata yang setelah zorof dihukumi sebagai mudhof ilaihi, maka dibaca Khalidin. Khalidin ya. Berarti Khalidin sebagai mudhof ilaihi. Baik. Kemudian yang kedua, zahabat tabibu ma'al muhandisi. Apa artinya? Dokter itu pergi bersama insinyur. Nah, zahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu pergi bersama insinyur. Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Zahaba sebagai fi'il. Tabib sebagai fa'il. Ma'a sebagai zaraf. Muhandis sebagai
Mudhaf ilaihi. Sahih, insyaallah ya. Sekarang nomor 3. Baik, dibaca bareng-bareng. Fadal. Ah, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Artinya? Ah, Pak Guru duduk bersama kepala sekolah. Maka mudir dibaca mudiri sebagai sahih. Nomor 4, fadal. Aliyun atau aliyu? Aliyu. Terus? Artinya? Naam. Yang bersama Temanku. Man ma'aka ya aliyu? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ah, ismiyah. Ada fi'il nggak di situ? Nggak ada, ya. Maka siapa yang bersamamu wahai Ali? Maka antum lihat di sini ma'a dzaraf. Mana mudhaf ilaihinya? Mana mudhaf ilaihinya? Al-kaf, domir, kata ganti. Apa arti ka di situ? Kamu laki-laki, anta. Nah, jadi berubah. Anta ini domir yang sendiri, ya, munfasil, terputus sendirian, ya. Ketika bersambung dengan dzaraf jangan dibaca anta lagi, tapi menjadi ka. Nah, ma'aka bukan ma'anta. Maka ka di situ domir sebagai mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih. Ya aliyu. Aliyun boleh nggak dibaca? Kenapa? Ada ya. Ya itu apa? Harfun nida, ya, maka dia menghilangkan tanwin. Ya aliyu. Ma'i zamili. Bersamaku temanku. Maka kita lihat ma'a sebagai dzaraf. Berarti mana mudhaf ilaihnya? Ya. Nah, namanya ya apa itu? Ya bengkok. Ya pasti bengkok. Ya mutakallim. Ah, ya mutakallim. Apa artinya mutakallim? Yang artinya saya. Ya artinya saya. Mutakallim. Ma'i apa artinya? Bersamaku. Nah, ada ya itu saya, ya. Maka ya mutakallim itu sebagai mudhaf ilaih. Zamili. Dua kata, zamilun ditambah ya mutakallim, temanku, ya. Kemudian nomor 5, tafadhal, Iqra. Aminatu ma'aha zaujuha. Apa artinya? Aminah bersamanya suaminya, ya. Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ma'a dzaraf. Mana mudhaf ilaihnya? Ha. Zauju ini mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ha. Naam. Aminah bersamanya suaminya. Nomor Ma'a. Nggak pakai H, nggak bisa. Ma'a itu harus jadi dzaraf dan setelahnya ada mudhaf ilaihnya. Misalnya bersama siapa? Kan harus ada. bersama pasangannya. Aminah bersama pasangannya. Berarti ma'a zaujiha, masuk hanya hilang. Boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting setelahnya harus jadi mudhaf ilaih. Boleh, ya. Asal dengan syarat hanya hilang. Pada ma'aha hanya hilang itu. Kalau mau di ma'a masuk ke zauji, seperti itu. Tayyib. Nomor 6, tafadhal Iqra. Amin. Apa artinya? Terus? Ya. Pamanku. Kharaja abi minal baiti. Kharaja tapi apa artinya? Keluar. Ayahku keluar dari rumah. Ya. Man kharaja ma'ahu,
siapa yang keluar bersamanya? Nah, di situ mana mudhaf ilaihnya? Hu. Ya, ini domir ya, kata ganti. Domir ini kembalinya ke siapa? Ya, dia, mananya dia. Hu itu artinya dia. Kembalinya ke siapa kata dia? Ke abi. Ya. Jadi domir itu harus ada tempat kembalinya kemana? Ya. Siapa yang keluar bersama dia? Yaitu bersama ayahku. Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah ammi. Mana ammi? Paman, pamanku. Paman dari siapa ini? Bapak. Kalau paman dari ibu? Khalun. Khalun ya. Amun dari bapak, khalun dari ibu. Kalau bibi dari bapak? Ammatun. Dari ibu? Kholatun. Kholatun. Ammun, ammatun, khalun, kholatun. Yaitu paman dan bibi. Tapi jelas di sini penggunaan dari ma. Jadi ma itu apa? Zaraf. Ya. Setelah ma jadi apa kedudukannya? Mudhaf ilaih. Berarti hukum mudhaf ilaih apa? Majrur, ya. Majrur, ya. Jadi kasroh. Nah, kalau domir maka kasrohnya nggak bisa nampak. Karena domir sifatnya mabni. Tidak bisa berubah harokat. Ya. Fahimtum? Al-an nantakil ila at-tamrin as-samin. Kita masuk pindah ke latihan yang ke-8. Nah, di sini ada contoh penggunaan domir sebagai mudhaf ilaih. Penggunaan domir sebagai mudhaf ilaih. Kita lihat di situ kata baitun. Apa artinya? Rumah. Masih kosong ini, nggak ada mudhaf ya, nggak ada mudhaf ilaih. Baituka artinya rumahmu. Kamunya ini laki atau perempuan? Laki-laki ya. Maka baitu sebagai mudhaf, al-kaf sebagai mudhaf ilaih. Boleh tidak kita baca baitunka? Baitunka, boleh nggak? Pakai tanwin baitunnya boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sahih. Karena mudhaf tidak boleh ditanwin. Nah, kan berat juga. Aina baitunka, nggak enak. Baituka, diringankan ya. Maka baitu mudhaf, al-kaf sebagai mudhaf ilaih. Baituhu artinya rumahnya dia. Maka baitu sebagai mudhaf, al-ha sebagai mudhaf ilaih. Baituha artinya rumahnya dia. Bedanya apa hu sama ha? Kalau ha ini asal dari kata hiya, perempuan. Baituha rumahnya dia perempuan. Baiti rumahku. Rumahku surgaku apa? Baiti jannati. Ya kayak gitu. Baiti jannati. Nah. Baiti maka bait jadi mudhaf, aliyah lagi mudhaf ilaih ya. Maka antum perhatikan semua mudhaf baitun semua ketika bersambung dengan ya mutakallim maka berubah harokatnya jadi kasroh. Ya, baiti jangan baitui. Baitui. Baiti. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian bawahnya abun. Apa arti abun? Bapak. Abuka artinya? Bapakmu. Kenapa di situ pakai wawu? Kenapa pakai wawu? Kenapa tidak abuka? Kok pakai wawu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Karena abuka ini adalah asmaul khamsah. Isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Ya, akan datang penjelasannya insyaallah ya. Maka kata abu kalau diidhofahkan maka muncul wawunya. Harus muncul wawunya. Kata abun, bapak, kalau diidhofahkan baik dengan isim domir ka atau misalnya isim zahir misalnya Abu Muhammadin, maka wawunya muncul. Jadi kalau menyebut Abu Muhammad, maka pakai wawu. Jangan nggak pakai wawu. Seperti itu.
Karena dia asmaul khamsah, isim yang 5. Itu penjelasannya ada, insyaallah. Abu Hurairah ya pakai wawu. Abuka berarti ayahmu ya. Kemudian abuhu artinya ayahnya. Abuha ayahnya dia ya. Dianya perempuan. Abi ayahku ya, selalu pastikan ada ya mutakallim. Kemudian ahun saudara. Akhuka saudara kamu ya, maka aku juga sama seperti abun. Ketika diidhofahkan muncul wawu. Karena dia bagian dari asmaul khamsah. Isim yang 5 ya. Kemudian akhuhu artinya saudaranya. Akhuha. Kemudian akhi saudaraku. Baik. Sekarang antum hafalkan ini, nanti anak tanyakan, anak kasih waktu 2 menit lah ya. 1 menit lah, cepet lah. Ya, antum hafalkan ya, penggunaan domir. Antara yaitu ka, anta laki-laki, hu, dia laki-laki, ha, dia perempuan, ya mutakalim, saya. Jelas? Betul? Berarti bapakku juga sama. Ada beberapa seingat anak ada 8 atau 10 cara mengucapkan bapakku dalam bahasa Arab. Abi, abati, apa lagi? Abi dihilangkan ya-nya. Aba, bisa ada juga. Ada. Abata, ada juga. Seingat anak ya, seingat anak ada abata. Ada 8 atau 10 cara mengucapkan bapakku. Baik, antum hafalkan penggunaan domir ini. Nanti anak tes lagi. Padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira. Absen nggak ada? Ini udah nggak apa? Apa masa? Baik, kelas ditutup bukunya. Nah, ditutup bukunya. Ya, ditutup. Ya. Sudah? Coba dari kanan. Ayahmu laki-laki. Rumahmu laki-laki. Nah, apa? Saudaranya dia perempuan, saudara dia perempuan. Sahih. Kelas dia laki-laki. Kelasnya dianya laki-laki. Ayo. Hah? Pasol nggak ada. Pas apa kelas? Itu pelajaran. Salah. Apa? Pas? Pasluhu, sahih. Antum. Ayah dia perempuan. Pas utara.
Rumah dia laki-laki. Baituhu. Pak Agung. Nah. Saudaraku. Saudaraku. La, khata. Salah. Pak Sugeng, saudaraku, akhi. Padahal selanjutnya. Bapak kamu laki-laki. Bapak kamu laki-laki, kamunya laki-laki. Abuka. Selanjutnya. Mobilku. Saya roti. Antum manusia apa roti? Baik, selanjutnya. Saudaranya dia perempuan. Dia perempuan. Saudara dianya perempuan. Saudaranya dia tuh perempuan. Akuha. Terus, Bapak. Rumahku. Baiti. Insyaallah. Selanjutnya. Saudara dia perempuan. Pak, selanjutnya. Jamnya kamu laki-laki. Jamnya kamu laki-laki. Pas. Apa? Saatu? Apa tadi? Kamu laki-laki. Saatuka. Sanya panjang. Saatuka. Nah, itulah penggunaan domir. Yang tafadhol dibuka lagi bukunya. Ya, sekarang kita masuk ke yang nomor 1, cara baca. Nah, coba dari pos utara nomor 1, Pak, coba dibaca. Diulang lagi. Aabi. A-nya 1 apa 2? Abi. Itu iya-nya nggak ada tasdid ya. Ummi di mim. Tasdidnya di mim, bukan dia. Ummi, bukan ummi. Ummi. Ya. Diulang lagi. Abi. Apa artinya, Pak? Ayah saya dan ibuku di rumah. Naam, sahih. Abi wa ummi fil baiti. Ya. Ayahku dan ibuku di rumah. Lanjutnya. Siapa? Fadol, anta, Pak Mas Surjito. Nomor 2. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. Artinya? Di mana bapak kamu ya Hamid? Bapakku telah pergi ke pasar. Ada bapakku di situ. Bid'ah itu. Nambahin. Zahaba. Dia pergi ke pasar. Sahih. Zahaba ila suqi. Aina abuka ya Hamidu? Di mana ayahmu wahai Hamid? Ya, zahaba. Dia pergi. Dari mana dapat kata dia? Ada fa'il setelah fi'il ya. Fa'ilnya nggak kelihatan, domir yang tersembunyi. Takdirnya huwa, dia. Dia pergi ke pasar ya, sahih. Selanjutnya Rangga nomor 3. Tobibu atau tobiban? Tobibun ya. Karena nggak ada alif lam ya. Mudari sun mudarisa. Apa ini? Mudarisun. Artikan. Apakah saudara laki-lakimu dokter? Saudara pasti laki-laki kan? Apakah saudaramu dokter? Terus? Tidak. Dia Guru. Nah,
A'akhuka tabibun? Apakah saudaramu seorang dokter? La, huwa mudarrisun. Tidak, dia seorang guru. Lanjutnya, belakang antum. Siapa? Tafadhol antum. Zainabu Firyadi Salam. akuha Firqaiti wa abuha fil madinatil munawwarati. Apa artinya? Zainab dilihat saudaranya di Taif dan bapaknya di Madinah Munawwarah. Naam. Zainabu Firyadi. Zainab ada di Riyadh. Akhuha dan saudaranya. Domirha kembali ke mana? Ke Zainab ya. Dan saudaranya fit Taifi di Taif. Di mana di Taif? di Arab sana. Arab sana. Sebelah Homart itu ya. Ya. Dan saudaranya ada di Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati, dan bapaknya ada di Madinah Munawwarah. Sahih. Kemudian lanjutnya Bumira nomor 5. Hadza talibu abuhu waziru wa akhuhu tajirun kabirun. Diulang. Hadza talibu abuhu waziru Hah? abuhu wazirun Yang panjang yang mana? Yang dipanjangin yang mana? abuhu wazirun Ah. wa akhuhu tajirun kabirun. Nah, apa artinya? Pelajar ini bapaknya dia menteri dan saudaranya dia pedagang besar. Nah, sahih ya. Hadza talibu, siswa ini, abuhu wazirun, bapaknya wazir. Mana wazir? Nah, minister, bukan wasir ya. Wa akhuhu tajirun kabirun, dan saudaranya adalah pedagang yang besar. Naam, sahih. Sekarang kita masuk ke halaman 70 ya. 60 ya, Sittin ya. Masih ada satu lagi. Hah? Nomor 6 belum. Oh iya, masih ada ya? Masih ada. Pak Agung lah, baca. Pak Agung. Nah, tafadhol. Nah, gimana tuh bacanya kalau ada ila ketemu al? Ada ila ketemu al, bacanya gimana? Ilal masuk. Ah. Zahaba. Hah? Madrasati. Ilal masuk. Ilal jamaati. Nah, coba terjemah apa? Zahaba. Saudara laki-laki pergi. Ada iya-nya Pak itu. Iya mutakallim. Saudaraku pergi ke sekolah. Naam. Dan ayah pergi ke Ayah ada yang mutakallim juga. dan ayahku pergi ke kampus. Kampus, sahih ya. Zahaba akhi ilal madrasati. Saudaraku pergi ke sekolah. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Dan ayahku pergi ke universitas, kampus. Taib itu kan zahaba fi'il ya. Mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Dengan mustatir. Saudaraku dan ayah. Saudaraku dan ayahku. Itu pelakunya. Kan ditanya, siapa yang pergi? Saudaraku. Maka saudaraku adalah fa'ilnya, pelakunya. Ya, itu subjeknya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ke-9. At-tamrin at-tasi'. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Abbasun. Pada ba ada tasydid.
ya, pada ba tasydid itu abbasun, bukan aba. Naam. Kemudian mahmudun. Terus di bawahnya hamzatu. Talhatu. Usamatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Beda nggak itu di atas bawah? Bedanya di mana? Tanwin dan tidak. Berarti gimana menentukan bedanya? Mana tanwin, mana enggak? Saya. Naam. Nah, nama laki-laki diakhiri ta marbutah maka tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Seperti perempuan. Nah, perempuan ada ta marbutah tidak ditanwin. Siapa nama perempuan yang ada ta marbutah? Hah? Khadijah, Aminah, apa lagi? Aisyah, siapa lagi? Ruqayyah, Fatimah. Ya, semua ada ta marbutah. Maka nama laki-laki yang ada ta marbutah berarti mengikuti nama perempuan. Maka tidak ditanwin, ya. Baik. Maka yang enggak ada ta marbutah, nama laki-laki kembali ke hukum asal, yaitu ditanwin. Sekarang latihan selanjutnya Iqra'il asma'a al-atiyata. Watbit awakhiraha. Iqra' bacalah al-asma'a nama al-atiyata berikut. Watbit dan lengkapi atau harokati awakhiraha akhirnya, ya. Jadi dibacanya seperti tadi yang dicontoh. Jelas di sini? Nah, coba kita baca bareng-bareng. Hafal. 1, 2, 3. Terus? Hamzatu atau hamzatun? Terus? Ammarun. Ya, pada mim ada ammar, pada mimnya ada tasydid. Ammarun. Nah, terus? Anasun. Nah. Terus? Muawiyatu. Terus? Apa? Usamatu, bukan asamah. Usamatu. Terus? Ikrimatu. Lanjutnya? Terus? Tolhatu. Tolhatu. Naam. Anda nama antum pakai tanwin enggak? Kenapa enggak? Kan enggak ada ta marbutah. Hah? Tanwin enggak? Enggak. Ya, nama-nama nabi itu ya kebanyakan tidak bertanwin. Nama nabi hanya 5 yang ditanwin seingat anak. Muhammadun, Lut, Hud, Ilyas, Nuh. Alasannya dari sananya kayak gitu, Pak. Kita ngikutin aja. Karena asalnya A ketemu H, ketemu A. Mat badal. Mat badal. Hamzah ketemu mat tabi'i, ya. Adamu, seperti itu. Adam suaminya Inul. Baik, jelas ya? Penggunaan nama laki-laki ada ta marbutah maka tidak boleh bertanwin. Muhammad, Nuh, Hud, Ilyas, Lut. 5 atau 6 singkat anak, ya. Selainnya maka nama nabi tidak bertanwin. Ibrahim. Ibrahimu atau Ibrahimun? Ibrahimu. Tidak ditanwin. Selanjutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Az-zamilu, apa artinya? Teman. Az-zauju, artinya pasangan, suami atau istri, ya, bisa dua-duanya, suami atau istri. Wahidun, satu. Fatan, pemuda. Kalau pemudi? Fatatun, ya, nanti ada tempatnya. Ma'ah, bersama. At-tiflu, bayi, anak kecil, ya, balita.
Al-Kuwaitu, Kuwait. Al-Lughatu, Bahasa. bahasa. Ada yang selain Kuwait nggak? Soalnya ada yang beda cetakan kadang-kadang. Lughatunya nggak ada. Baik. Nah. Ada juga. Oh, lu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya? Ada yang belum paham? Ustaz, tulisan Umar, Ammar sama Amr gimana bedanya? Umar, Ammar, Amir. Apalagi banyak. Ammar. Kalau Ammar dari TV. Yang mana yang Umar? Umaru atau Umaru? Baik, ini bacanya apa? Amir. Nah, atau lagi kurang. Yang banyak satu. Wah, ya. Kalau ini? Amir. Amirun. Amirun. Kalau ini? Umaru. Ru, bukan run. Hah? Dari sananya, Pak. Kalau kita ingin bahas yang ini, nanti ada di akhir buku ini. Baru belajar kenapa isim tidak boleh tanwin. Ini? Hah? Amrun. Kok gitu? Dari sananya begitu, Pak. Ini? Ammar. Baik, itu bedanya ya. Amirun, Umaru, Amrun, Ammarun ya. Ini mirip kan? Coba kalau ini dihapus. Antum mana bedakin mana Umar mana Amr? Yang ada wawunya. Kalau yang ada wawunya Amrun. Kenapa? Karena dia bertanwin. Ya, bertanwin tambahin wawu. Wawunya ini hanya wawu tambahan saja. Kalau Umar asalnya tidak bertanwin dia. Umaru. Imron. Imron. Imronu. Nggak boleh tanwin. Artinya? Nggak ada artinya. 6 orang. Kenapa? Yang mana? Ini sama seperti Umar. Ada di akhir buku, Pak, insyaallah. Kalau antum sabar, insyaallah ketemu ya. Tafadhal. Dari yang katakan tadi kan baik itu kamu ya. Itu untuk laki-laki dan perempuan sama aja. Kalau K laki-laki, Ki perempuan. Kalau ngomong sama laki-laki, barakallahu fi K. Laki-laki perempuan, barakallahu fi. Barakallahu la K. Barakallahu laki buat perempuan. Kadang-kadang ada barokillah. Nggak paham bahasa Arab berarti. Barokallahu. Dianggap barokah buat laki-laki. Barokinya berarti buat perempuan. Salah. Ini fiil, kata kerja. Emang patah dasarnya. Semoga Allah memberkahi, baru di sini berubah. Laka atau laki. Seperti itu. Tabarokallah, tabarokah itu fiil. Kata kerja. Salah, tabarokah tetap patah karena fiil. Tabarakallah. Allah Maha Suci, Allah Maha memberkah gitu ya. Jazaka berarti apa? Laki-laki. Jazaka, semoga Allah membalasmu, laki-laki. Jazaki, perempuan. Seperti itu. Kalau lakanya buat laki, laki buat perempuan. Barakallahu laka anta.
Barakallahu laki anti. Jadi kalau barakallah itu sebenarnya Antum barakallah, semoga Allah memberkahi. Buat siapa? Iya. Nggak paham, tidak paham. Hah? Barakallahu laka. Ya? Tabarakallah itu nggak ada domir, fa'ilnya Allah. Kan suka masya Allah tabarakallah. Ya, itu nggak ada domir. Cuman pujian Allah saja kepada Allah. Nah, tabaraka. Nah, tabarakallahu. Nah, maka di sini fiil, ini fa'ilnya Allah. Allah Maha Suci, Allah Maha fiil. Fiil kata kerja. Iya. Hah? Nggak ada domirnya. Kalau sudah ada fa'il nggak butuh domir. Mana? Ini fiil, bagian dari fiil. Nah, nanti ada bagiannya fiil ini kenapa bisa begitu? Nah, panjang Pak. Nah, sabar ya. Berarti nggak bisa kita insya Allah tabarakallah itu Boleh. Nggak masalah kan? Itu kan nggak ada doa di situ. Itu pujian nama Allah saja. Kita bukan mendoakan itu, hanya memuji Allah Ta'ala saja. nanti kalau kita balik ke lagi gitu. Ya enggak, kan kita memuji Allah, bukan mendoakan buat kita, bukan mendoakan buat yang dipuji, enggak. Subhanallah ya. Kalau barakallah Baru berdoa, itu ada makna doa. ya artinya untuk yang kita tuju Nah. yang ini kembali ke kita kalau tabarakallah Ah, kata barakallah nggak ada apa, hanya pujian kepada Allah. dia hanya pahalanya ke kita. Oh, kalau pahala iya, karena kita mengucapkan kebaikan. Oh, yang antum tanya pahalanya iya. Artinya pahalanya itu ke yang Oh iya. ada gitu. Mm-mm. Pahalanya ya kayak kalau barakallah pastinya Ah, dia dapat manfaatnya. betul, sahih. Naam. Sahih. Seperti itu. Sahih, domir, Pak. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang 11. Ad-darsul hadi asyara. Ya, pelajaran yang ke-11. Baik, ini ada cerita berarti ya. Teks. Anda bacakan, perhatikan. Ya. Simak. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus atau indah ya. Fihi hadiqatun shaghiratun. Di dalamnya ada taman yang kecil. Hadiqatun, taman. Ada taman yang kecil. Kemudian hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Fiha nafizatun kabiratun. Di dalamnya ada jendela yang besar. Nafizatun, jendela. Wa mirwahatun jamilatun. Dan mirwahah apa artinya? Kipas angin yang bagus. Terus hadza sariri. Ini adalah tempat tidurku. Wa hadza kursiyi. Dan ini kursiku. Wa hadza maktabi. Dan ini mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku dan pulpenku dan bukuku ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tasku di bawah meja. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Kemudian paragraf yang kedua. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah kamar saudaraku. Watilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku besar.
Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, ya kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi, dan kamar saudariku di depan dapur. Kemudian li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Kalau diwasal li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya memiliki satu saudara namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan saya memiliki satu saudari namanya Su'ad. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati, ya. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi, saya mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Baik. Jelas? Nah, ada yang ditanyakan belum tahu terjemahannya? Fadal. Kenapa yang fihi hadikotun, Nah, yang ini pihak nabidah dan nggak hidup? nah, sekarang kita baca dulu ya. Yang terjemahnya dulu. Ya, terjemahnya. Ada yang belum tahu terjemahnya? Nah, sudah paham ya? Sekarang kita baca. Ya. Baca bareng-bareng ya. Tafadhal. Wahid isnan salasah. Apa artinya? Taib. Hadza artinya? Taib, pertanyaan. Al masjid dibaca masjida, masjidu, masjidi. Kenapa? Mudhaf ilai. Jadi mudhaf ilai, ada amama. Terus bagus. Terus artinya? Taib. Antum perhatikan, ada fi huruf jar. Ada ha, asalnya hu, huwa. Berubah jadi fihi, bukan fi hu. Kenapa? Menyesuaikan dengan ya sukun sebelumnya. Kalau dibaca fihu berat, ya, maka fihi yang sesuai dengan harokat yang sesuai dengan ya sukun itu kasroh, maka dibaca fihi. Di dalamnya, nah, di dalamnya hu, huwa, ini kembali kemana? Ke rumahku, ya, karena rumah itu muzakkar, ya. Di dalamnya, di dalam rumahku ada hadikotun sogirotun, ada taman yang kecil. Baik, lanjut. Artinya? Baik, ya mutakallim. Jadi apa di situ kedudukannya? Mudhaf ilaih, sahih. Terus? Di dalamnya ada jendela besar. Terus ha di situ kembali kemana? Dia ha apa dia kan? Kembali kemana? Hah? Hadi mana hadi Pak di situ? Ah, enggak. Ke ghurfah. Nah, di dalamnya dalam mana? Kamar. Nah, kamaran muannas. Ya, ghurfah. Di dalamnya ada jendela yang besar. Terus domir itu kembali ke yang sebelumnya kan? Di dalamnya, di dalam mana? Kamar apa dalam taman kira-kira? Ah, kamar. Yang lebih cocok kamar ya. Di dalam taman ada kamar. Oh. Enak nggak Pak? Dalam bisa. Dalam taman ada kamar ya. Iseng ya berarti. Terus Di dalam kamar ada kebun binatang. Wamir wahatun artinya Dan kipas yang bagus. Kalau ana baca jamilatan bener nggak? Jamila Tan. Kenapa? karena ini naat masuk. Ah, naat man'ut. Nah, jamilah jadi naat untuk
mirwaha, maka harus sama harokatnya. Lanjut. Terus apa artinya? Ini rajaku, ini kursiku, ini meja. Sahih. Terus artinya naam. Lanjut. Artinya baik, maktab apa dibacanya? Kenapa? Mudhaf ilaihi. Kenapa jadi mudhaf ilaihi? Tahta zorof ya. Zorof apa? Makan atau zaman? Makan. Lanjut. Apa artinya? Ya, ini mudah-mudah lain. Nafidatu, Nafati, Nafidatu. Nafizatu ya? Oh, nafizatu. Nafizatu gurfati. Nafidatu. Iya. Nafizah di doma apa di tanwin atau tidak? Tidak. Kenapa? Mudhaf. Gurfati jadi apa di sini? Mudhaf ilaihi. Ya, jadi apa di sini? Ya, mutakalim. Iya, mutakalim, benar namanya ya mutakalim. Jabatannya jadi apa di sini? Mudhaf ilaihi. Iya, mudhaf ilaihi bagi siapa? Berarti Gurfa punya dua jabatan. Yang pertama sebagai mudhaf ilaihi bagi nafidah, dan kedua sebagai mudhaf untuk ya mutakallim ya. Baik. Artinya apa? Jendela. Maftuh, terbuka. Maftuhatun. Boleh nggak dibaca maftuhun? Kenapa? Karena merujuk kepada Karena maftuh itu khobar bagi nafidah. Nafidah dia mubtada muannas, maka maftuhatun khobarnya ikut muannas. Selanjutnya, fadhol. Artinya sama ya, gurfah jadi mudhaf, makanya nggak boleh ditanwin. Akhi mudhaf ilaihi dan dia mudhaf bagi ya mutakalim. Artinya ini kamarnya saudara. terus artinya itu kamar saudariku ya. Kenapa nggak pakai dzalika? Karena gurfahnya muannas ya. Sesuaikan ya. Lanjut. Artinya nah, kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Karena boleh nggak kita baca sogirun? Enggak. Kenapa? Oh iya, karena muannas. Nah, saya bukan sifat ya. Terus apa artinya? Di depan dapur, sahih. Terus artinya saya memiliki
Satu saudara, bukan saudara satu. Ya. Wahidun jadi apa di sini kedudukannya? La. Jadi naat bagi akhun. Nah, akhun man'ut. Angka itu jadi sifat bagi akhun, ya. Kalau diterjemah, ya, maka terjemahkan dulu naatnya. Saya memiliki satu saudara, bukan saudara satu, ya. Namanya Usama. Lanjut. Apa artinya? Suadu apa suadun? Suadu. Kenapa? Nama perempuan, ya. Tidak boleh tanwin. Terus? Apa artinya? Kabiro? Kenapa? Dia menjadi naat bagi dia menjadi bukan khobar bagi Khobar. Oh, maf'ul bi, jawabannya beda. Dibaca gurfati apa gurfata apa gurfatu? Gurfati. 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 Kenapa dibaca gurfati? Karena dia menjadi khobar. La. Ini pelajaran yang kita sudah jelaskan, ya. Fi tilka. Tilka al ghurfah. Terus al kabirah. Al kabirah. Fi huruf jar bukan? Iya. Berarti menjarkannya mana? Gurfati. Tilka. Tilka atau tilki? Tilka. Kenapa dia boleh dibaca tilki? Mabni. Maka dia tetap patah. Nah, cuman di sini ada kasroh, simpen, ya. Terus gurfah, apa dibacanya? Kenapa? Dia jadi ini ke sebelahnya. Apa? Jadi naat. Oh, bukan. Ingat kaidahnya. Alif lam jatuh setelah isim isyarah jadi apa? Badal. Fi menjarkan isim isyarah tilka, maka dia menyimpan kasroh. Tapi mabni, nggak bisa nampak kasrohnya. Maka al-ghurfah badal dari tilka, isim yang ada alif lam jatuh setelah isim isyarah, maka dianggap badal. Badal mendapatkan i'rab, harokat dari yang sebelumnya. Di sini kan nyimpan kasroh, kan? Nah, maka dapat kasroh. Nah, dapat kasroh, ya. Hah? Nah, harusnya punya ini, tilka. Ya. Maka dibaca ghurfati jadi badal. Kabirah jadi apa di sini? Jadi apa? Jabatannya? Khobar domah. Nah, jadi naat dia. Kasroh. Ngikutin ghurfa. Bisa nggak jadi naat? Bisa. Hah? Bisa. Naunya apa ini? Apa nau? Jenis. Ini jenisnya apa? Muannas. Ini? I'rabnya? Kasroh, majrur, ya, majrur. Kemudian adatnya berapa? Tunggal. Ini? Tunggal apa kali? Tunggal apa kali? Ya. Terus ta'yinnya? Ma'rifah ini? Nah, maka jadi naat kasroh. Seperti itu, ya. Fitil kal ghurfatil kabirati. Apa artinya? Enggak di tadi abi wa ummi di teks. Nah, bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu. Maka kalau terjemah ini dulu baru ini. Di kamar yang besar itu. Bukan di itu kamar yang besar. Nah. Terus lanjut.
Wa uhibbu akhi wa akhi. Ana uhibbu ammi wa abi wa ummi. Apa artinya? Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Ah, saya mencintai istriku. Apa bahasa Arabnya? Ana uhibbu Zaujati. Ana uhibbu zaujati. Saya mencintai istriku. Ah, bukan. Itu dua istri. Ana uhibbu zaujati asaniyata. Oh, panjang lagi ya. Ana uhibbu zaujati asaniyata. Baik ya. Karena kita masuk ke tamarinu latihan-latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, antum tulis dulu dah ya. Nah, kasih waktu ya. Tafadhol, tulis dulu. Oh, ini cuma dari ini doang. Kasih harokat ya, kasih harokat. Antum kalau ngelihat kitab kayak gini, yang ada di benak antum apa? Pengen nggak bisa baca? Ah, itu dulu. Jangan, ribet, pusing nggak? Jangan. Nah, saya harus bisa baca kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dulu saya 2010 masih belajar itu, pernah ngomong gini, saya mau kayak Al-Albani, saya mau kayak Ustaz Abdul Hakim Abdad. Apa? Bisa baca kitab-kitab ulama. Sampean, Pak? Alhamdulillah. Jadi tekadnya harus kuat, ya. Antum sebut itu malah yang nulis kitab. Hah? Yang antum sebut bukan yang baca kitab, malah yang Enggak, maksudnya bisa banyak baca-baca kitab gitu loh, ulama di perpustakaan kayak gitu. Apanya, Pak? Oh, mudah-mudahan aja, Pak, insyaallah. Wala raiba annahu yatadaqu وظاهر أنه كان يقتل ولهذا أراد أن يجرب عليه الجزية. الآن ما الإنسان لا ينتفي إلا الإسلام كيف يبدو الإسلام saja dengan sesuatu iman Manfi
Khalas? Senyap ya, masih belum. Alhamdulillah. Baik, yakfi, cukup ya. Sekarang kita baca dari nomor 1. Coba Pak Sugeng, tafadhol Pak, dibaca nomor 1 Pak. Man fi hadhil baiti. Diulang tuh, masih salah. Man fi hadhil baiti. Mana hadhihi? Man fi hadhihi. Hadza. Man fi hadzal baiti. Baitu atau baita? Baiti. Baiti. Man fi hadzal baiti. Fihi hamid. Fihi hamidun. Hamidun. Coba ditarjim Pak, diterjemah. Siapa di dalam rumah? Hadza. Siapa di dalam rumah? Naam. Fihi. Di dalam rumah ini hamid. Man fi hadzal baiti, apa artinya? Siapa yang berada di dalam rumah? Siapa yang ada dalam rumah ini, hadza ya. Karena rumah itu muzakkar, pakainya isim isyarahnya muzakkar, hadza. Siapa yang di dalam rumah ini? Al-bait dibacanya apa? Kasrah, fathah atau dhammah? Kasrah. Kenapa? Ada sebagai badal bagi hadza. Fi itu menjarkan siapa? Hadza. Hadza maka dia majrur, menyimpan kasrah ya. Cuman dia mabni, tidak bisa nampak ya. Maka al-bait jadi badal mendapatkan kasrah dari hadza. Jadi dia bait kasrah bukan karena fi, tapi karena badalnya. Siapa yang dalam rumah ini? Fihi, di dalamnya. Domir ha kembali kemana itu? Ke rumah. Asalkan fi huwa, di dalam dia. Dia itu kembali ke rumah. Karena rumah muzakkar. Di dalamnya ada hamidun, ada hamid. Taib. Selanjutnya, Mas Daris, nomor 2. Ada fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Artinya, apa yang di dalam tas itu? Di dalamnya buku-buku, penaku, dan buku tulisku. madza fil haqibati, apa yang di dalam tas itu atau tas ini, fiha di dalamnya, domir ha kembali ke akibah ya. Di dalamnya, dalam tas itu ada kitabi, bukuku, wa qalami dan pulpenku, wa daftari dan buku tulisku. Sahih. Fiha. Pak Sumbianto, tafadhol. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Sahih. Apa artinya, Pak? Siapa di dalam mobil itu? Naam. Di dalamnya bapak, ibu. Abi apa, Pak? Bapakku. Naam. Saudaraku. Dan ada dan. Wa. Dan saudaraku dan saudari. Sahih ya. Man fis sayyarati, siapa yang di dalam mobil? Fiha di dalamnya. Domir ha kembali ke sayyarah ya, ke mobil ya. Di dalamnya ada abi, ayahku, wa ummi dan ibuku, wa akhi dan saudaraku, wa ukhti dan saudariku. Selanjutnya Pak Hendri, nomor 4. Fadhol. Manfi masajid. Masjid atau apa nih? Masjid, 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 masjid. Apa Pak? Di masjid, masjidi. Kenapa dibaca kasroh Pak? Kenapa Pak dibaca kasroh?
Antum punya pendirian, Pak. Jangan mau dibisikin namanya. Masjidi atau masjidah? Masjid? Masjid? Apa, Pak? Kok ragu, Pak? Baca surat An-Nas, Pak, kalau ragu, Pak. Biar nggak was-was, Pak. Apa, Pak? Masjid? Masjidi. Kenapa? Ada huruf jar fi. Ya, maka jadi majrur ya. Fi masjidi. Terus lanjut. Fi masjidil ja, itu ja. Apa itu? Fi masjidil ja mi'a ana. Terus ahadun. Nah, coba ditarjim. Siapa di dalam masjid? Siapa yang di dalam masjid? Apa itu? Apa jami'ah? Masjid kampus. Siapa di dalam masjid kampus? Al-ana artinya? Now, sekarang. Siapa di dalam masjid kampus sekarang? Naam. Ma fihi ahadun. Apa artinya? Tidak. Ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Ma fihi ahadun, ya. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Nah, man fi masjidil jami'ah. Kenapa ti? Oh, bukan badan. Naat, salah lagi. Enggak pengaruh, alif lam tidak mempengaruhi harokat fathah kasroh, dia hanya menghilangkan tanwin saja. Mudhaf ilaih. Ya. Siapa yang di masjid al-jami'ah, masjidnya kampus, bisa nggak takdirkan seperti itu? Masjidnya, masjid miliknya kampus. Ya, kalau bisa ditakdirkannya milik berarti jadi mudhaf ilaih, ya. Siapa yang ada dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Ma tidak ada. Fihi di dalamnya ahad seorang pun. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Saya nggak punya duit, apa bahasa Arabnya? Maafi fulus. Maafi fulus. Nah, nggak ada pertanyaan. Maafi soal. Maafi soal. Nothing tulus. Baik, terlanjut ya. Sekarang ikro, bacalah. Oh, ada lagi. Iya, benar. Apa? Padahal, anta yang di ujung. Manfi gurfati. Mudiro, mudiri. Silakan Pak, kalau mudiri. Baik, apa artinya? Siapa yang ada di dalam kamar? Hadihinya? Siapa di dalam kamar? Hadihinya? Oh, di dalam kamar ini. Sahih. Terus? Di dalam kamar. Piha? Apa arti piha? Di dalam. Di dalam Kamar. Di dalamnya. Di dalamnya Ada seorang mudir. dan Apa mudir? Kepsek, kepala sekolah, ya. Man fi hadhil ghurfati, siapa yang di ruangan ini atau di dalam ruangan ini, fiha, di dalamnya. Domir ha kembali kemana? Ke ghurfah, ya. Di dalamnya ada mudir, yaitu kepala sekolah. Baik. Mada, apa yang? Apa? Pas. Mudir.
Kenapa jadi mudiru? Fiha al-mudiru. Siapa yang tahu? Kenapa dibaca mudiru? Hah? Apa? Asal. Oh. Kembali ke asal. Benar, secara bahasa benar, nggak ada huruf jar depannya. Tapi jabatannya di sini kenapa dia jadi mudiru? Karena dia mubtada. Ya, mubtada. Mubtada adalah dimarfu'kan, dirafa'kan. Mubtadanya diakhirkan. Asalnya al-mudiru fiha. Al-mudiru fiha, ya. Kepala sekolah di dalamnya. Seperti itu. Jadi dia jadi mubtada, makanya dimarfu'kan, di dhammah. Baik, sekarang kita masuk ke latihan, ya. Iqra, bacalah. Coba. Adam, nomor 1, Iqra. Antum, Adam, Iqra. Ibu abi wa ummi. Artinya? Mencintai. Uhibbu, mana uhibbu? I love my father and my mother. Saya bapakku dan ibu. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Terus Gumira. 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Nah, pertanyaannya, dari mana kata saya dapat? Nah. Type itu kan fiil ya, kata kerja. Berarti butuh fa'il, pelaku. Nah, pelakunya di sini berupa domir mustatir, domir yang nggak terlihat. Takdirnya apa? Ana, saya. Saya, ya. Dari mana tahu saya? Ada huruf mudhorah di depan, hamzah. Kalau a berarti saya. Kalau na, nun, kami. Ya, seperti itu. Domir mustatir. Nuhibbu, sahih, masya Allah. Naam. Kemudian nomor 3, tafadhol Pak, Iqra. Zami li. Apa artinya? Saya mencintai temanku. Naam, sahih. Uhibbu zamili. Saya mencintai temanku. Selanjutnya? Naam. Nomor 4 ya? Nomor 4. Naam. Saya normal, Pak. Saya normal ya. Alhamdulillah. Uhibbu ustazi, ya. Saya mencintai guruku. Naam. Selanjutnya. Uhibbullaha. Uhibbullaha. Artinya? Naam. Nomor 6. Padahal Pak Agung. Uhibbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, selanjutnya, Pak. Saya cinta dengan bahasa Arab. Masya Allah, benar sekali. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik, sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya. Siap. SPO. Apa SPO? Subjek, predikat, objek. Tempe. Ya. Budi makan tempe. Berarti Budi sebagai subjek. Makan sebagai objek, predikat ya. Tempe sebagai objek. Dalam bahasa Arab, subjek itu disebut fa'ilun. Predikat di sini disebut sebagai fi'il. Objek disebut sebagai, abang tahu? Maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Objek. Maf'ul bihu. Bihi dong. Oh, karena ada ba. Ya, sahih ya. Baik ya. Jadi subjek pelaku dalam bahasa Arab disebut fa'il. Predikat atau pekerjaan disebut sebagai fi'il, ya, predikat.
objek disebut sebagai maf'ul bi. Jadi apa bahasa Arabnya objek? Objek. Maf'ul bi. Jelas sampai sini? Hah? Budi sebagai subjek fa'il. Fa'il. Yang makan Hah? fiil. Makan sebagai fi'il, kata kerja. Kerjanya makan. Nah, udah gitu tempe doang. Kasihan Budi. Tapi itu Karena Budi tidak tahu, makanya makan tempe. Ya. Budi kon'ah. Budi zuhud. film. Baik, sudah? Ya. Di sini ada kalimat akala Muhammadun al-khubza. Akala artinya apa? Makan. Makan. Madang, Pak. Muhammadun sebagai fa'il, pelaku. Nah. Khubza sebagai maf'ul bi. Nah, maka di sini akala fi'il, nah, fi'il fa'il Muhammad ini sebagai maf'ul. Mimba, biar gampang ya. Mimba. Ngikutin Gumira katanya. Maf'ul bi. Nah, di sini kita lihat hukumnya ya. Fa'il atau subjek dihukumi marfu. Marfu. Marfu itu nggak usah diterjemahkan, dia istilah ya. Istilah. Tanda marfu di sini adalah dhammah ya. Baik dhammah biasa atau dhammah tain, nggak ada masalah ya. Kemudian al-khubza sebagai objek ya atau maf'ul bih. Maf'ul bih dihukumi dia mansub. Mansubun ya, istilah jangan diterjemahkan. Dia dihukumi fathah harokatnya atau fathatain. Di sini khubza kebetulan karena ada alif lam jadi fathah biasa. Al-khubza. Jadi akalah Muhammadun al-khubza, akala fi'il, Muhammad fa'il, khubza maf'ul bi. Fa'il dihukumi marfu dengan dhammah, al-khubza maf'ul bi, objek dihukumi fathah mansub. Fi'il enggak dihukumi. Fa'il dihukumi marfu, dhammah. Fi'il enggak salah tadi. Hah? Enggak dihukum dia, Pak. Dia enggak salah dia. Fa'il salah dia. Jadi kembali ke kata dasar. Naam, sahih. Sampai sini jelas? Yang belum jelas? Silakan tanya. Akala Muhammadun al-khubza. 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 Muhammad al-Khala. Apa, Pak? Kenapa Muhammadnya nggak di depan? Nah, kita jelaskan. Maf'ul itu ada satu tuh, ada yang Maf'ul bih. Di sini satu, Pak. Nanti ada pembagiannya. Dikit-dikit. karena aku Baik. Nah, sampai sini jelas dulu nggak? Sudah ya? Sudah tahu artinya ya? Sekarang kita belajar khubza roti. Roti ya. Muhammad makan roti. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa Muhammad nggak di depan? Ya kan? Muhammad akala al-khubza. Artinya sama aja, Muhammad makan roti. Cuman ya, hukum kaidahnya fa'il jatuh setelah fi'il.
Fa'il jatuh setelah fi'il, nggak boleh di depan. Nah, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Kalau Muhammad ditaruh depan, berubah jadi jumlah ismiyah. Bingung kan, Pak? Kalau anak akul khubza benar betul. Salah. 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 Ana akulu. Akulu apa akala? Akul. Akulu benar. Karena akulu bentuknya fi'il mudhari. Kalau akala fi'il madin. Kan? Nah, poin kita bukan di sini. Ya, poin kita di sini, ya. Jadi di sini fa'il, ya. Dia jatuh setelah fi'il, nggak boleh di depan. Karena pembahasannya ada di maf'ul bih. Maf'ul bih bisa bentuknya berupa isim zohir, bisa berupa isim domir. Apa itu isim zohir? Apa isim zohir? Isim zohir yang bukan domir. Apa isim domir? Yang bukan zohir. Khubz, domir atau bukan? Bukan, berarti isim zohir. Nama orang, nama benda, nama sifat, nama apa makanan, ya. Terus apa lagi? Binatang, kemudian tumbuhan, nah itu isim zohir. Nah, kalau domir kata ganti, simple. Apa isim zohir? Bukan domir. Apa isim domir? Bukan zohir. Maka di sini bentuk maf'ul bihnya adalah isim zohir. Nah, sekarang kalau isim zohir ini kita ganti kepada domir. Saya makan dia itu roti, gimana jadinya? Bukan anak. Muhammad memakan dia itu roti. Berarti akala di sini akalahu, ya. Hu domir kembali kepada khubz. Khubz muzakkar atau muannas? Akalahu Muhammadun. Muhammad memakannya. Ya, berarti di sini bentuk dari maf'ul bihnya bukan lagi isim zohir tapi isim domir. Akalahu, makan dia. Nah, antum lihat di situ nomor 1. Di nomor 1 sampai nomor 4, ya. Saya mencintai ayahku, mencintai ibuku, saudaraku, sampai ustadzi. Itu maf'ul bih bukan? Objek bukan yang dicintai. Berarti dia maf'ul bih. Kan apa arti uhibbu? Saya mencintai temanku, saudaraku, bapakku, kan semuanya itu semua jadi objek maf'ul bih. Ya, objek maf'ul bih. Maka di situ bentuknya isim zohir. Kemudian di soal, ya, sampai Allah. Ya. Allah semuanya isim zohir, ya. Nah, kalau misalnya kita ganti jadi domir, ya tinggal ganti aja. Misalnya saya mencintai ayahku menjadi ana uhibbuhu. Ya, uhibbuha. Jelas sampai sini? Nah, ana hapus ya. Ini ana hapus nih. Depan. Fa'il nggak boleh harus jatuh setelah fi'il, nggak boleh maju ke depan. Itu aja. Terjadinya jumlah ismiyah. Muhammadun akala al-khubza. Kalau jadi jumlah fi'liyah, ya maka Muhammad bukan jadi fa'il. Nah. Sudah nih, anak. Difoto aja biar gampang. Akalahu Muhammadun. Ya. Saya jelaskan lagi yang lebih gampang. Anda hapus dulu ya. Kita udah mulai masuk yang susah-susah, Pak.
fa'il terbagi dua. Ada zohir, ada dhamir. Fa'il ada dua. Fa'il ada dua. Ada isim zohir, ada isim dhamir. Contoh. Kurang. Zahaba Aliyun. Apa artinya? Ali pergi. Berarti Ali jadi apa di sini? Fa'il, pelaku. Zahaba sebagai fi'il, kata kerja. Berarti ini predikat, ini subjek. Fa'ilnya zohir atau dhamir? Zohir. Nah, jelas sampai sini? Sekarang dibalik. Aliyun zahaba. Apa artinya? Ali pergi. Ini artinya apa tadi? Ali pergi. Ini Ali pergi. Sama artinya. Jangan diartikan pergi Ali pergi. Jangan. Ya, sama aja kayak bahasa Indonesia terjemahnya. Ya. Ali pergi. Maka di sini ada fiil kan? Pertanyaannya mana fa'ilnya? Fa'il itu jatuhnya sebelum apa setelah fiil? Nah, berarti fa'il itu di sini apa di sini? Nah, di sini kan? Di sini ada nggak nama orang? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti fa'ilnya dhamir. Kata ganti. Nah, dhamir. Nah, dhamir apa di sini yang ada? Dhamir huwa. Jadi Ali zahaba huwa. Ali dia pergi. Ya, Ali dia pergi. Cuman huwanya jangan ditampakkan. Ini namanya fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir apa? Mustatir artinya tertutup, tidak tampak, tidak terlihat. Apa bahasa Arabnya sitaroh? Bahasa Arab kordeng. Sitaroh. Bahasa Arab kordeng itu sitaroh. Penutup, ya, tertutup. Dari kata mustatir, istataro, istatiru, mustatir, tertutup, ya. Ya. Maka di sini Ali fa'il. Cuman bentuknya isim zohir. Di sini fa'ilnya dhamir mustatir, nggak terlihat. Sampai sini jelas? Jadi diulang-ulang. Memang ilmu itu nggak bisa langsung, ya. Paham sampai rumah? Pahamnya di sini. Saya ulangi ya. Zahaba Ali, ya. Bentuknya ini jumlah fi'liyah. Maka ada fi'il, ada fa'il. Zahaba sebagai fi'il, Ali sebagai fa'il. Maka fa'ilnya berupa isim zohir karena dia nama orang. Ali zahaba. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah sekarang? Ismiyah karena diawali oleh isim Ali. Zahaba berarti jadi fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Jangan kita katakan fa'ilnya Ali. Karena fa'il harus di belakang, jatuh setelah fi'ilnya. Fa'ilnya mana di sini? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ali itu sebagai isim. Ali isim, ini juga isim. Cuman isim zohir, ini isim dhamir. Kita bahas kedudukannya di dalam kata, dalam kalimat. Nah, itu Ali itu kedudukannya sebagai apa? Ali sebagai apa di sini? Siapa yang tahu? Ali Fa'il kan di sini setelah zahaba. Fi'il kata kerja. Ali kan nama orang. Mubtada sahih. Mubtada. Nah, maka ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada, ini baru khabar. Jelas sampai sini? Nah, sekarang fa'ilnya pada kata uhibbu. Apa arti uhibbu? Aku mencintai. Berarti mana fa'ilnya uhibbu? Dhamir mustatir. Takdirnya ana, saya. Nggak kelihatan. Uhibbu bukan a, ya. Uhibbu itu fa'ilnya dhamir ana. Karena kita lihat kata misalnya di sini
Anda hapus ya. Syariba Aliyun al-ma'a. Apa syariba? Minum. Ali ya. Ali minum air. Nah, syariba jadi apa di sini? Jadi fiil. Ali jadi apa? Fa'il. Boleh nggak dibaca alian? Nggak boleh. Boleh nggak dibaca alien? Nggak boleh. Aliyun tetap marfu ya. Al-ma'a jadi apa di sini? Maf'ul bi ya, jadi maf'ul bi. Berarti ini bentuknya isim zahir apa isim domir? Zahir ya. Nah, pada kata nomor 5 antum lihat. Uhibbullaha. Apa artinya? Aku mencintai Allah. Di situ ada kata uhibbu, maka di situ ada fiil. Mana fa'ilnya? Oh, yang mencintai siapa? Aku, berarti di situ fa'ilnya domir mustatir, yaitu ana. Allah jadi apa di situ? Maf'ul bi. Apa tanda? Fathah, mansub kan? Berarti di fathah. Sama seperti al-ma'a, di fathah. Ya, maf'ul bi dia di fathah. Kemudian uhibbun nabiyya. Artinya apa? Nah, berarti itu uhibbu ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya uhibbu. Mana fa'ilnya? Domir mustatir, tidak terlihat. Ya, fa'ilnya bukan di u. Kan fa'il jatuh setelah fi'ilnya. Setelah uhibbu ada nama orang enggak? Yang di dhammah? Enggak ada. Maka berupa domir, saya mencintai. Nabiyya sebagai apa di situ? Maf'ul bi, di fathah, nabiyya. Uhibbul lughatal arabiyyata. Artinya bahasa Arab. Uhibbu, mana fa'ilnya? Domir mustatir. Apa takdirnya? Ana, saya mencintai. Al-lughah jadi apa di situ? Maf'ul bihi, maka dia di fathah, mansub. Al-arabiyyah jadi apa di situ? Naatnya, maka naat mengikuti depannya, berarti menjadi arabiyyah taib. Sampai sini jelas? Nah, harusnya ada ana, gitu kan? Tapi nggak boleh ditampakkan. Nah, jelas ya sampai sini? Maf'ul bih hukumnya di fathah. Sekarang antum lihat nomor 1 sampai nomor 4. Uhibbu abi. Apa artinya? Saya mencintai ayahku. Abi. Uhibbu fi'il. Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya apa? Ana. Berarti abi jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Nah, dibaca abi apa abai? Kenapa abi? Kan harusnya kan fathah. Tidak berubah. Di sini fathahnya muqaddarah, ditakdirkan. Dikira-kira ya. Kalau pada tadi Allah dibaca fathah jelas. An-nabiyya fathah muncul, zahir kelihatan. Al-lughata bisa antum lihat fathahnya. Pada abi kenapa nggak dibaca abai? Ya, karena fathahnya ditakdirkan. Dikira-kira ada fathah. Kenapa nggak kita baca abai? Ya, karena di sini abun bersambung dengan ya. Ya apa namanya? Ya mutakallim. Nah, ya mutakallim ini ya sukun. Ya, untuk menyesuaikan dengan ya sukun, harokat paling tepat harokat apa? Kasroh. Maka dibaca abi. Fathahnya disembunyikan. Ya, tapi tetap dihukumi dia mansub. Mansub. Cuman bedanya kalau di sini fathahnya zahirah, nampak di sini muqaddarah, ditakdirkan.
Oh, jangan dipikirin istilah, yang penting pahamnya. Nah, nah. Jadi konklusinya apa hukumnya? Ya, bahwasanya fiil pasti punya fa'il. Fiil pasti punya fa'il. Adakah perbuatan nggak ada pelaku? Ada nggak perbuatan tanpa pelaku? Nggak ada. Berarti setiap fiil pasti ada fa'ilnya. Ketika antum menemukan fiil, pasti ada fa'ilnya. Nah, fa'il itu jatuhnya setelah fiil. Nah, fa'il itu bisa berupa bentuknya isim zohir, Ali. Atau berupa domir. Misalnya Ali di depan, Ali syariba. Berarti mana fa'ilnya syariba? Domir, ya, domir mustatir, ya. Kalau misalnya Ali di depan, Ali syariba, syariba fiil, pasti ada pelakunya, fa'ilnya. Pelakunya mana? Ali, salah. Pelakunya adalah domir, karena pelaku fa'il jatuh setelah fiil. Ya. Kan yang minum Ali, ya benar itu bahasa Indonesia. Ini kita belajar bahasa Arab, nahwu. Ya. Maka di sini fa'ilnya jatuh setelah fiil, dan fa'il hukumnya marfu di dhammah. Jelas sampai sini? Berarti fa'il ada yang zahir, ada yang domir. Maf'ul bih, ya, objek hukumnya mansub di fathah, dhammah fathah. Ya, maf'ul bih bisa isim zahir, ya tuh, bisa juga isim domir. Di sini Ali minum air. Misalnya kita ganti. Ali syariba. Ali minum air, minum dia, gimana jadinya? Ali meminumnya. Nah, Ali syaribahu. Domirhu kembali kepada air. Berarti hu maf'ul bih, cuman bentuknya domir. Syariba mana fa'ilnya? Sahih. Bukan Ali. Ya, karena Ali di depan. Domir mustatir. Yang jelas syariba pasti ada pelaku. Sahih. Mantap. Hah? Alinya jadi mubtada. Ini? Oh enggak, ini kan jumlah fi'liyah. Maka ini fa'il, fi'il fa'il. Kalau ini mubtada, ini khabar. Walaupun itu yang meminum alif. Kan bahasa Indonesia antum jadi terjemahnya. Nah, kalau bahasa Arab kan enggak. Yang minum di sini siapa? Domir, bukannya Ali. Nah, kalau bahasa Indonesia terjemahnya iya, yang minum Ali juga. Seperti itu. Jadi biar kelihatan Ali Syariba. Hah? Syariba huwa ma kalau kelihatannya. Oh iya. Syariba huwa al-ma'a, seperti itu. Iya, seakan-akan seperti itu. Baik. Bingung apa bingung? Enggak apa-apa, Pak. Jangan mendikte Allah. Mendikte Allah gimana maksudnya? Kalau nggak paham, besok nggak mau datang. Nah, berarti kita memastikan datang harus paham, nggak paham nggak datang. Salah. Masing-masing kita itu berbeda-beda. Ada yang nangkapnya 10%, 20%, 30%, ya. Mungkin di saat ini nggak paham. Diulang lagi 2-3 kali, insya Allah paham. Gitu. Ya. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Padahal. Ini Ali meminumnya. Ali meminum dia kembali ke air. Seperti itu. Visual, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Insya Allah kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini. Ya, untuk pemberitahuan pekan depan insya Allah kan sudah masuk Ramadan ya. Untuk pengajian ta'lim muta'alim adab maka insya Allah dimulai jam 8 sampai jam setengah 10. Kemudian bahasa Arabnya mulai jam 10 sampai setengah 12 insya Allah. Ya, sampai setengah 12. Ya. Yang mau ikut hari Ahadnya belajar baina yadaik maka dimulai jam 4 sampai jam 5. Seperti itu. Nah, sahih. Buku pertama iya.
Pertama ini udah buku berat. Masih buku pertama. Tenang aja Pak. Kalau mau ikut tafadhol. Nah. Boleh. Hah? Sudah boleh. Boleh aja, nggak ada masalah. Kiranya daftar aja. Oh enggak, silakan. Itu malah Benaya Daik itu sudah berjalan dari Agustus tahun kemarin. Sudah berjalan Agustus. Ya? Ada yang sampai Banyak Pak. Banyak. Belajar gini tuh kayaknya sangat sulit cari yang nggak muntaber. Atau mau belajar dimanapun hampir rata-rata ada muntaber. Ya, kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.